Yang saya hormati para romo yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini dalam pemberkatan perkawinan Saudara Vincent dan Tania Aristia Susilo. Yang saya hormati kedua orang tua dari mempelai ataupun wali. Yang saya hormati mempelai berdua yang berbahagia, yang dari awal senyum-senyum terus yang menunjukkan kebahagiaan pada hari ini, hari yang ditunggu-tunggu, bahkan mungkin semalam juga sudah tidak bisa tidur ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang berada di belakang mempelai berdua, yang ikut menyaksikan, ikut mendoakan, ikut merestui agar perkawinan yang akan dibentuk keluarga baru Saudara Vincent dan Tania Aristia itu selalu berbahagia, tidak menemui satu kendala dan halangan apapun. Pada kesempatan pagi yang bahagia ini, mempelai berdua memulai tonggak sejarah baru sebagai perumah tangga, dan semoga di tempat wihara Budayana Royal ini sebuah kenang-kenangan bagi Anda sekalian yang hadir di sini. Inilah perumahan toleransi. Disinilah satu perumahan, mungkin satu-satunya di Indonesia, yang di dalam lokasi ini ada 6 agama yang berbeda dan saling berhimpitan. Ya, bukan bersebelahan saja, tapi berhimpitan, karena jarak antara tempat ibadah yang satu dengan yang lain itu cuma ya lorong saja. Ini menunjukkan kenapa perbedaan agama, ada 6 yang berbeda, bisa dibangun dalam satu tempat yang saling berhimpitan, saling berdekatan, adanya toleransi beragama. Semoga semangat toleransi Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga akan selalu menggema. Ya, dan ini juga sebuah pelajaran di sini, banyak dari kalangan-kalangan yang lain berkunjung di sini untuk membuktikan apakah betul perbedaan itu ada bisa membawa persatuan, kesatuan dan kerukunan. Terbukti di sini juga sangat bisa. Bahkan di tempat ibadah ini untuk menunjukkan kerukunan, itu juga ada jadwal doa ya. Maka ini di sini pun acara ini tidak boleh lebih dari jam 11 ya. Kalau pas hari Minggu ya, itu juga jamnya beda-beda. Di sini jam 9, di sebelah jam 10, di sini jam 11 ya. Maka diusahakan acara yang perkawinan ini tepat waktu, jadi kita tidak mengganggu tempat ibadah yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkawinan di dalam agama Buddha maupun yang lain pun adalah bentuk penyatuan dua insan yang berbeda ya. Perbedaannya apa? Perbedaan jenis kelamin ya. Dua hal yang berbeda disatukan dalam satu ikatan perkawinan yang diakui oleh otoritas, yang pertama oleh agama, yang kedua oleh hukum negara, dan yang ketiga oleh sosial. Agar perkawinan Anda diakui betul-betul oleh agama, dalam hal ini agama Buddha, maka setelah pemberkatan ini Anda sebagai bukti telah melakukan perkawinan secara agama Buddha akan diberi sertifikat dari Majelis Budayana sebagai bentuk Anda telah resmi ya menjalin perkawinan secara agama Buddha. Dan saya mohon, karena Anda sudah menjadi umat Buddha, berumah tangga agama Buddha, jangan hanya ingin mendapatkan sertifikat perkawinan secara agama Buddha saja datang ke wihara. Namun nanti setelah pemberkatan tiap minggu juga harus rutin ibadah di wihara. Sebab pengalaman-pengalaman yang sudah ya, habis pernikahan itu kabur, tidak kelihatan lagi ya. Ya, yang datang ke wihara di saat perlu saja. Nanti setelah punya anak juga wajib ya anaknya dibawa ke wihara, karena Anda sebagai perumah tangga yang nikahnya resmi menurut agama Buddha, sah menurut agama Buddha ya.
Dan menurut agama Buddha ya, itu tadi dikatakan oleh para romo menganut monogami. Ya, monogami. Tidak boleh poligami, poliandri ya, itu hanya monogami ya. Hanya seorang istri, hanya seorang suami. Itu yang diakui sah menurut agama Buddha. Dan nanti setelah Anda mendapatkan sertifikat yang dari majelis agar perkawinan Anda itu diakui oleh otoritas negara, akan dicatatkan sipil ya. Kemudian juga agar diakui secara sosial, biasanya setelah perkawinan ya, pemberkatan, nanti ada resepsi perkawinan agar diketahui juga oleh masyarakat, terutama relasi dan kenalan ya. Tadi kita bersama-sama mengikuti beberapa tahapan-tahapan tentang proses perkawinan ya. Tadi saya lihat ya, masing-masing ya, dari kedua orang tua saya dahului memercikan air ya di mempelai berdua. Ini juga sebagai simbol-simbol ya. Yang pertama, Anda diperciki air oleh saya. Hari ini Anda resmi sebagai raja sehari. Ya, raja sehari. Jadi tidak main-main, resmi diwisuda sebagai raja sehari. Jadi raja sehari itu kita lihat kemana-mana, mau perlu apa-apa itu dilayani. Mau makan, mau minum itu ada yang ngambilkan. Namun saya pesan khusus sehari ini saja. Ya. Nanti besok ya jangan manja ya, kalau tidak diambilkan orang lain tidak mau ya gitu. Kemudian makna yang lebih penting lagi diperciki air tadi, Anda memasuki kehidupan spiritual secara bersama-sama. Kita tahu air di beberapa agama ya, bukan saja di agama Buddha, fungsinya air kan banyak. Jadi masuk dalam kehidupan spiritual. Apa kehidupan spiritual Anda? Anda dikerudungi dengan kain. Kenapa yang untuk mengerudungi bukan kainnya itu putih, bukan hitam ya, bukan merah, namun dipilih dengan kain kuning. Kain kuning ini dimaknai di dalam agama Buddha adalah kebijaksanaan. Anda bersama-sama ingin membangun kebijaksanaan ya sebagai umat Buddha. Agar Anda menjadi umat Buddha yang bijaksana, bertekunlah belajar Dharma. Saya yakin banyak pengetahuan-pengetahuan yang sudah Anda dapatkan sebelum Anda ke jenjang perkawinan ini. Anda telah mengikuti bimbingan pranikah. Di situ banyak kiat-kiat, ya, banyak kiat-kiat, resep-resep bagaimana Sang Buddha mengajarkan agar perkawinan itu selalu berbahagia dan harmonis. Dan juga Sang Buddha di dalam wejangannya banyak juga memberikan agar rumah tangga itu tetap utuh. Ada beberapa pantangan-pantangan yang harus ditaati, yang harus dijauhi oleh mempelai berdua. Ya, biar mudah 4 pantangan itu yang untuk menghafal lagi teori yang pernah Anda terima oleh para pembimbing-pembimbing pranikah. Yang pertama, harus berpantang setelah jadi suami istri itu tidak menggoda wanita lain, tidak menggoda laki-laki lain. Zaman sekarang itu sangat mudah ya untuk mendapat godaan atau saling menggoda lewat HP. Berapa banyak rumah tangga yang retak hubungannya suami istri ya, itu gara-gara kita sering bermain api dengan HP, menghubungi wanita lain, menghubungi pria lain. Ya, itu kalau sudah pasangan suami istri harus setia ya. Kemudian yang kedua, diusahakan di rumah tangga itu steril, bersih dari minuman keras. Karena di saat minuman keras kesadaran kita lemah. Bahkan tidak sedikit pula ya rumah tangga salah satu meninggal duluan karena efek dari minuman keras yang membawa penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi diusahakan steril dari minuman keras, ya, minuman beralkohol, ya. Kalau peminum boleh, ya, minum air putih. Seperti saya itu juga minum air putih tiap hari, peminum, ya, tapi bukan alkohol. Kemudian yang ketiga, diusahakan di saat mencari penghidupan, penghasilan dengan jangan sampai dengan berjudi.
Tidak ada orang rumah tangga itu yang kaya karena judi. Banyak justru ya rumah tangga yang punya hobi judi itu hidupnya melarat. Lebih banyak yang melarat ya. Ada ungkapan bahasa Jawa, lek menang ora cemantel, lek kalah dedel-dedel. Ya. Berapa banyak materi yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita tabung, ya, habis untuk nuruti panasnya karena kalah judi. Ya. Itu. Kemudian orang penjudi itu cinta kasihnya tidak berkembang. Karena selalu berpikir untuk mengalahkan orang lain terus. Dan juga kalau apabila menang judi itu, hasil dari judi, uang dari judi itu hasil penderitaannya orang banyak. Masa kita mau makan hasil dari penderitaannya orang banyak? Kan hasil kekalahan orang banyak kita terima itu. Ya, maka betul-betul Sang Buddha itu menyarankan kepada umatnya untuk menjauhi judi. Kemudian yang keempat, pantang yang keempat, Anda harus memilih teman-teman yang betul-betul membawa kemajuan bagi rumah tangga Anda. Harus dijauhi orang-orang jahat yang akan menjerumuskan Anda ke lembah penderitaan. Itulah pesan moral yang dibawakan oleh Sang Buddha, yang diberikan oleh Sang Buddha kurang lebih ini 2568 tahun yang lampau. Masih relevan dipakai oleh masyarakat banyak saat ini, agar perumah tangga agama apapun bisa hidup harmonis, damai dan bahagia. Selamat menjalani kehidupan rumah tangga. Semoga dengan dukungan dari para hadirin yang hadir di sini, betul-betul rumah tangga Anda bahagia tanpa menemui satu kendala dan halangan apapun. Dan juga dengan selesainya acara ini, kedua orang tua saya kira lega, karena kewajiban orang tua salah satunya adalah membawa anaknya ke jenjang perkawinan, dan hari ini sudah terlaksana. Semoga dengan kekuatan berkah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, rumah tangga akan selalu berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Demikianlah ajaran Dharma dari Pusaka. Semoga bermanfaat bagi kedua mempelai dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Mohon izin badai, kami dari Majelis Budaya Indonesia memberikan sedikit pita kuning. Vincent dan Tania, terimalah pita kuning ini dan simpanlah baik-baik. Apabila terjadi perselisihan di antara Anda berdua, biarlah pita kuning ini dapat mengingatkan Anda berdua pada saat Anda dipersatukan dalam suatu pemberkatan pernikahan yang suci dan penuh kebahagiaan. Sehingga dengan demikian kami harapkan perselisihan yang Anda hadapi dapat mereda dan Anda dapat kembali menjalani kehidupan yang penuh cinta dan kasih. Penyerahan kitab suci. Vincent dan Tania Aristia Susilo, terimalah kitab suci ini, gunakanlah sebagai pedoman hidup di kala suka maupun duka. Karena di dalam kitab suci ini berisi petunjuk-petunjuk untuk mengarungi samudra kehidupan yang penuh penderitaan dan ketidakpastian. Vincent dan Tania, tanda tangan semua sudah dilangsungkan, nama wali juga sudah, saksi juga sudah. Masih ada satu yang dibutuhkan. Saya perlu untuk mensil mensahkan perempuan pernikahan ini, tapi saya hanya akan membutuhkan
segel ini kalau Vincent dan Tania bisa menjawab pertanyaan saya dengan baik dan benar. Kalau masih ada salah-salahnya Vincent dan Tania, kita ulangi lagi, mohon maaf, dari awal sampai ke titik ini. Ya? Mempelai berdua, marilah kita tutup upacara pengukuhan perkawinan ini dengan membacakan nama Karangata. Nama Karangata. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagavata Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Namo Dhammaya. Supatipano